warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita perkuliahan tambahan ya, pengganti dari minggu kemarin. Ini untuk kelas PGSD semester 3A, B, dan C. Nah, hari ini kita gabungan semua. Ya, nggak apa-apa ya. Biar sekalian bukan mengganti yang minggu kemarin. Semuanya jelas nggak? Pak. Jelas ya? Oke. Suaranya. Untuk hari ini kita ada jelaskan pembahasan mengenai sistem operasi dari setiap perangkat software yang akan digunakan ke depannya. Selanjutnya ada penjelasan tentang teori dari aplikasi untuk perkantoran maupun untuk mendukung dunia kerja Anda ke depannya sebagai guru. Ya. Ya. Kita masuk ke slide ya. Kalau di tampilan layarnya tidak kelihatan, kasih tahu ke Pak. Nanti Pak remote dari sini dia bantu supaya kalian semuanya lebih jelas. Nampak nggak tampilan PowerPoint ya di layar kalian? Enggak, Pak. Sebentar ya. Sekarang bagaimana? Nampak? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, Pak. Iya, tunggu ya. Sekarang gimana? Nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak, Pak. PowerPoint-nya nampak ya, jelas ya? Ini untuk aplikasi komputer mata kuliah kita. Sebelum lanjut ke dalam aplikasi penggunaan media pembelajaran, nanti ada infografis, animasi, bagaimana cara membuat bahan presentasi. Pertama kita harus pahami dulu dasar dari
aplikasi komputer, mengenai apa sih komputer, gambarannya bagaimana sih, nanti depannya selanjutnya tentang apa, hubungannya sama dunia kerja kita dengan jurusan kita nanti arahnya kemana. Nah, dasarnya harus dipahami dulu pengertian dasar komputer. Ini merupakan serangkaian maupun sekelompok mesin elektronik dari ribuan dan jutaan komponen dari yang membentuk sebuah sistem kerja atau bisa digambarkan sebuah mesin yang dapat mendukung kinerja dan kerjaan Anda kedepannya menjadi guru maupun jadi mahasiswa sekarang. Dan sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan rangkaian pekerjaan secara otomatis, ya, berdasarkan instruksi ataupun program yang diberikan. Nah, kalau kita bicara komputer, kita bicara input, proses, dan output. Nah, kalau kita bicara input, keyboard di dalam komputer Anda atau laptop Anda, ya, itu merupakan perangkat yang disebut dengan input. Prosesnya adalah otak dari komputer tersebut, mesin dari komputer tersebut, dan outputnya adalah yang ditampilkan. Nah, apa yang ditampilkan di mana, Pak? Di layar komputer. Itu adalah outputnya, sedangkan yang output yang lainnya, Pak, apa saja contohnya? Contohnya seperti printer, mengeluarkan hasil dari cetakan, itu merupakan output. Selanjutnya, secara prinsip komputer merupakan sebuah alat. Ingat ya, komputer hanya alat yang merupakan media untuk mendukung kita kerja, kuliah, dalam bentuk apapun yang menggunakan sebuah perangkat bantu seperti komputer. Alat yang digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan, misalkan ke depannya membuat tugas, menyelesaikan skripsi, maupun untuk Anda ke depannya sebagai guru, membuat media pembelajaran, membuat soal, dan lain-lain. Komputer memerlukan adanya program, yaitu manusia. Manusia di dalam komputer disebut dengan brainware, ya. Komputer disebut kenapa? Komputer tidak akan bisa berjalan tanpa manusia, itu selalu diingat, ya. Jadi pengertian manusia yang diistilahkan brainware merupakan perangkat manusia. Kalau perangkat lunak disebut dengan software, dan perangkat keras disebut dengan hardware. Nah, ini konsepnya ada 3 yang tadi: hardware, software, dan brainware. Nah, ketiga konsep ini menjadi sebuah satu, karena kalau tidak ada manusia siapa menjalankan komputernya, ada komputernya nggak ada software, nanti kebingungan jalankannya bagaimana, ya. Setelah kita melakukan proses kerja di dalam komputer, misalkan Anda membuat laporan gitu ya, data itu akan tersimpan di dalam komputer. Makanya komputer bisa bekerja, memproses apapun yang dimasukkan harus dibantu oleh manusia, yaitu brainware, untuk menyelesaikan persoalan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan gitu. Nah, aplikasi komputer ada beberapa fungsi. Contoh nih, ada aplikasi pendidikan. Nah, di sini komputer assessment instruction untuk komputer secara langsung dapat digunakan ke dalam proses belajar sebagai pengganti buku, kayak gitu ya. Nah, macam-macam. Ada e-book, ada tutorial ya, ada draft-nya, ada untuk simulasinya. Sama seperti yang kita gunakan, gitu ya. Bisa untuk daring, bisa untuk bertukar informasi dan lain-lain. Itu untuk dari segi pendidikan. Ada komputer, ada CMI, instruction. Di sini pengajar memanfaatkan sebuah komputer untuk merancang kuliah disesuaikan dengan kondisi para siswa, mahasiswa yang terdiri dari acara pembelajaran. Nah, satu diingat, komputer merupakan sebuah alat bantu ya
untuk membaca, untuk mengetik atau menulis, untuk ujian. Dan komputer tidak dapat digunakan tanpa manusia. Iya, Pak. Nah, selanjutnya komputer juga dalam dunia pendidikan difungsikan, diperuntukkan untuk program CAT, ya, untuk ujian dan lain-lain, digunakan sebagai media, ya, mulai dari yang sederhana sampai kelas ada ujian internasional dan lain-lain. Media komputer sangat dibutuhkan. Nah, sebagai contoh, saat Anda masuk ke kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau, di situ ada ujian online-nya ya, Ya. PMB-nya. Nah, itu kita menggunakan sistem CAT, ya. Nah, ini hasil dari ujian itu akan langsung mendapatkan nilai dari hasil kerja Anda atau ujian Anda. Selanjutnya, kalau kita bicara tadi kita sudah bicara sistem, kita udah bicara hardware, kita bicara software. Sekarang kita bicara software yang digunakan. Nah, kalau handphone Anda lebih mayoritas menggunakan sistem Android ya. Nah, Iya, kalau Pak. kita bicara komputer, kita akan bicara yang namanya sistem operasi. Ya, ada Microsoft, ada Unix, ada mobile, ada Linux kayak gitu. Ya, Linux itu open source, gratis, tetapi ada sekarang open source sudah berbayar, kayak gitu, untuk membantu pengembangan sistem. Nah, kalau kita bicara jenis-jenis sistem operasi, di sini Pak batasin hanya membahas tentang Microsoft, ya, karena itu Unix, mobile, Linux dan lain-lain nanti ke depannya baru kita pelajari lagi. Secara umum, Microsoft atau sistem operasi yang digunakan Windows ya. Pak, kami ngetik menggunakan Office, Microsoft Office itu produk Microsoft juga. Nah, sekarang kita bicara adalah seberapa banyak sih Pak sistem operasi yang digunakan di laptop maupun di komputer PC. Ini dia, ini evaluasi Windows. Ada Windows pertama kali ada Windows 1. Tapi sebelum Windows dulu ada disebut dengan underDOS. Ya, ada disebut dengan underDOS. Dan perkembangan ada Windows 1, 2, 2.1, 3, Windows NT, Windows 95, 98, Mi 2000, XP, dan Windows Server 2003. Nah, Windows Server sekarang udah mulai banyak ya. Ada Windows Server 2008, 2012. Perkembangan teknologi dan inovasi membuat perkembangan sistem operasi makin maju. Dan yang lagi familiar sekarang kan adalah Windows 10 gitu. Nah, kalau kita bicara Windows 10, kita akan bicara namanya Windows 10 Home Edition. Ada Windows 10 Profesional, ada Windows 10 Business, dan ada Windows 10 Edukasi. Seperti itu. Jadi produk Windows itu banyak banget. Tapi satu diingat, hampir rata-rata produk Windows adalah berbayar, gitu ya, tidak gratis kecuali Linux kayak gitu. Nah, tapi salah satu yang harus diingat, Windows tidak seluruhnya berbayar, tidak harus beli, tapi dari perusahaan Windows sudah menyiapkan gratis untuk mahasiswa, guru, dosen, ya, siswa, khusus untuk Windows Edukasi itu sudah disiapkan secara gratis. Tapi harus diakuin beberapa fitur pendukungnya itu terbatas. Nah, tadi gambaran sebuah Windows. Sekarang apa sih Pak kelebihannya? Kelebihan Windows pertama adalah user friendly dibandingkan dengan sistem operasi lain, jadi mudah dipahamin, mudah lagi, tampilannya juga menarik gitu ya. Instalasi untuk software masih digunakan mudah dibandingkan dengan instalasi sistem-sistem yang lain. Benar nggak Pak? Benar banget. Karena kalau misalkan untuk tingkat pemula untuk install software Windows sangat mudah karena sudah banyak tutorialnya ya.
sementara kalau untuk sistem operasi yang lain harus banyak pemahaman masalah program, pemahaman beberapa perintah-perintah dasar dalam penginstalan. Selanjutnya kelebihan Windows, banyak software berbasis Windows. Contohnya apa, Pak? Office yang sering Anda gunakan untuk ngetik Word, Excel, PowerPoint yang paling banyak digunakan di Indonesia ini adalah produk Windows. Kalau Linux banyak nggak, Pak, digunakan? Banyak. Rata-rata orang-orang IT, rata-rata ya, kebanyakan menggunakan Linux atau open source yang gratis. Begitu. Nah, selanjutnya kelebihannya didukung driver yang lebih banyak. Jadi kalau kita bicara driver, kita akan bicara nanti komputernya dengan spek berapa, kayak gitu. Terus kalau pakai aplikasi ini kira-kira didukung nggak drivernya. Nah, dukungan driver di Windows ini mulai dari 32 bit, 64 bit, 86 bit. Di situ banyak banget dari beberapa vendor-vendor yang sudah menyiapkan driver-driver untuk penginstalannya. Tetapi dari semua kelebihan Windows pasti ada yang namanya kekurangannya. Kekurangan Windows salah satunya adalah harga lisensinya mahal. Itu diakuin, harga lisensinya mahal karena kita ingin dapat yang bagus pasti memiliki harga seperti itu. Kemudian komunitasnya terlalu sedikit. Ya. Nah, jadi berbeda dengan yang open source itu karena dia gratis, banyak kita diskusi, komunikasinya juga banyak. Selanjutnya banyaknya virus yang sering menyerang Windows, itu bisa diakuin dan itu sudah bisa dibilang menjadi sebuah masalah juga ya. Karena banyak contoh, sebagai contoh kecil, Anda bertukar data dengan teman-teman, kita nggak tahu di komputernya ada virus apa tidak, terinfeksi itu bisa, dan itu sering terjadi seperti itu karena emang sistem Windows sangat rentan dengan yang namanya virus. Selanjutnya adalah sistem keamanan yang masih dibilang kurang seperti itu karena kalau di Windows semua sistemnya sudah default, sudah diatur dari pabrikan. Jadi kita untuk supaya bisa mengatur, mengkonfigurasi sistem di Windows, kita harus memiliki lisensi. Nah, selanjutnya sistemnya yang kurang stabil, kayak gitu. Jadi Windows ini kalau misalkan ada gangguan sedikit, terutama untuk grafik dan lain-lain, ini agak mengganggu sistem yang lain. Kecepatannya juga apabila kita membuka data yang berlebihan, kecepatannya akan berkurang atau melambat komputernya. Berbeda jauh dengan yang menggunakan open source. Selanjutnya, dilihat dari keamanan Windows. Secara umum, sistem keamanan Windows masih kurang dibandingkan OS yang lain atau operasi sistem yang lain seperti apa jelasin di awal tadi. Selanjutnya, tidak ada pembatasan user untuk masuk ke OS atau administrator. Setiap user dapat masuk ke dalam Windows dengan file register dan rentan terhadap virus. Ini seperti yang Pak jelasin tadi. Selanjutnya kita akan berbicara dengan produk di Windows juga, pemahaman jenis aplikasi. Ini di sini kita ngambilnya Office ya. Pak, Office ini fungsinya apa saja sih, kegunaannya buat apa saja sih? Banyak untuk jenis aplikasi Office ini. Yang pertama buat editing. Jadi editing ini di Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini semuanya sangat digunakan untuk kalian ya, yang calon-calon guru ini. Selanjutnya ada database akses, MySQL ya. Nah, ada untuk kompresnya ada zip, RAR dan lain-lain. Untuk program yang digunakan dari produknya Microsoft ada Java, C dan DLP, dan untuk desain yang paling sering digunakan adalah ada Photoshop, CorelDRAW dan Visio. Nah, di Visio ini untuk terutama untuk jurusan-jurusan bidang-bidang IT ini sangat banyak banget digunakan. Karena di Visio kita bisa membuat yang namanya flowchart, diagram dan lain-lain, alur sistem, desain database dan lain-lain di Visio. Karena nanti kita juga akan mempelajari Visio di pertemuan ke depannya.
Jadi ini semuanya adalah jenis-jenis aplikasi di dalam Office. Nah, kalau kita bicara Office, kita harus pahami dulu. Tadi ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Ini pengertiannya. Word processor, program yang membantu mengelola kata dan kalimat untuk satu tujuan. Itu diingat. Ya. Ya. Nah, selanjutnya, dalam membantu pengetikan, performatan, pencetakan, dan presentasi tampilan atau desain. Ya, Microsoft merupakan salah satu program yang mengelola kata yang sangat kental dan dipakai oleh banyak orang, perusahaan, ya, mahasiswa, guru, dosen, dan lain-lain. Hampir seluruh dunia menggunakan ini. Kalau dia menggunakan produknya Microsoft. Word merupakan salah satu anggota dari keluarga besar Microsoft Office dari produk Microsoft. Gitu ya, seperti yang dijelasin di awal tadi. Selanjutnya Word tidak dijual secara terpisah, tetapi satu paket. Ya, paketnya gambarnya kayak mana Pak? Ada Excel, PowerPoint, Blender, Access, Publisher, dan lain-lain. Dan perkembangan cukup banyak. Ada yang versi 97, 2000, XP 2003, dan yang sering digunakan mahasiswa ini 2007, 2010 ya. Yang agak naik sedikit 2013. Nah, satu diingat, perkembangan sekarang sudah mulai inovasi semakin maju. Sekarang Office sudah ada 2013, 2016, 2019. Itu sudah keluar 19. Dan 365 Office 365 itu sudah dikeluarkan, apalagi khusus dibutuhkan akses profesional dengan fitur-fitur yang selevel untuk bisnis, itu semua sudah lengkap seperti itu ya. Itu gambaran untuk Office. Nah, selanjutnya Pak, yang lainnya adalah kalau kita bicara fitur, kita akan berbicara tentang integrasi dengan Office yang lain. Nah, jadi walaupun Anda menggunakan Microsoft Office, Anda juga bisa menggunakan di tempat lain. Contoh, kalau kita bicara data, kita bicara laporan, yang sering diminta sama dosen, sama guru, sama unsur pimpinan adalah file Word. Kalau tidak, file PDF. Nah, di dalam fitur Microsoft Word, di situ untuk penyimpanan di versi 2013, 2016 maupun 2019 dan 365 di dalam Office tersebut, Anda bisa menyimpan data dari Microsoft Word langsung ke PDF dengan format PDF kayak gitu dan lain-lain ya. Dan untuk pengolahan katanya, mengetik, tampilan, mencetak, semua di situ sudah ada tampilan hampir sama seperti Corel, tetapi tidak selengkap dengan aplikasi Corel Draw yang untuk desain dan lain-lain. Nah, fitur Word itu juga Anda bisa gunakan link, ya, yang link itu terintegrasi langsung ke internet atau browser IE-nya, Internet Explorer. Mampu mengolah tabel, gambar, suara, video, ya, animasi, itu bisa dimasukkan ke Word, kayak gitu. Asalkan ada fitur tambahan seperti itu. Dan yang sekarang banyak yang menggunakan Microsoft Word, terutama untuk daftar pustaka dan lain-lain yang masih kebingungan, Pak, ini bagaimana supaya Word kami tidak plagiat. Ini bab 2 kami merupakan bahan referensi, begitu dicek ada plagiatnya dan lain-lain. Nah, di Word sekarang sudah ada tambahan feature tambahan untuk plagiasi seperti itu. Nah, itu gambarannya. Pertanyaannya adalah balik, Pak, saya ini kurang paham bahasa Inggris, gitu. Saya ada tugas bahasa Inggris, saya ketik di Word, saya nggak bingung. Nggak usah khawatir, di Office ini, di Microsoft Word itu udah ada grammarnya, bisa translate secara otomatis, gitu. Jadi nanti ke depannya saya akan ajarin bagaimana cara-caranya membuat daftar pustaka, ngecek itu
data kita plagiat apa tidak, bahasa Indonesia dirubah menjadi bahasa Inggris kayak gitu. Benar, emang harus ada basic dasar bahasa Inggris. Nanti kalau kita pakai bahasa daerah disuruh bahasa Inggris malah bingung ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Kalau kita bicara Microsoft Excel, gambarannya ini pasti digunakan banyak untuk laporan keuangan dan lain-lain. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Excel ini populer banget di ya untuk menghitung, membuat sebuah laporan proyeksi, menganalisa, ya, dan mempresentasikan data. Nah, banyak bisa digunakan sebagai untuk pengolahan laporan data keuangan pribadi. Bisa gitu. Membutuhkan konfigurasi yang sangat sederhana banget gitu. Di dalam perangkat lunak aplikasi Microsoft Excel ini. Jadi tidak harus yang rumus sekian tidak. Jadi di Excel cukup memasukkan satu rumus, yang lainnya akan ngikut. Begitu. Jadi Excel di Microsoft ini tidak terlalu susah ya, karena kalau kita Pak saya nggak tahu rumusnya, nggak usah khawatir. Di Excel ada yang namanya fitur untuk membantu apabila Anda tidak tahu. Anda cukup menekan F1, dia akan keluar help. Ya, apa yang Anda klik di situ, dia akan memberitahukan bagaimana rumus yang tepatnya. Ya, gitu. Nanti akan kita pelajari ke depan. Nah, di Excel, untuk Microsoft Excel ada mulai, ada akhir, ada lembar kerja, ada memindahkan petunjuk sel, ya, atau cell point-nya, masukkan data ke lembar kerja, buku kerja. Yang paling banyak mahasiswa, siswa, dan lain-lain yang masih kurang bingung atau kurang paham tentang penggunaan rumusnya, penggunaan fungsi if, lookup, dan lookup-nya masih banyak yang bingung. Pak, ini bagaimana rumus ini? Saya mau menghitung nilai rata-rata, Pak, tapi saya bingung. Nah, ini banyak terjadi. Ya, ini banyak banget terjadi karena di Excel apabila Anda salah masukkan rumusnya, insya Allah salah semua. Seperti itu. Jadi kalau rumusnya sudah benar, insya Allah ke depannya hasil yang didatanya insya Allah akan benar. Nah, itu di dalam gambarannya. Dan Excel, beberapa kelebihannya lagi ya. Dia memiliki sebuah database. Pak, database untuk apa sih Pak? Gitu. Database ini merupakan data yang disimpan ke dalam sistem. Nah, apa aja bisa mengakses database? Banyak. Website bisa kok narik database. Website nggak bisa jalan tanpa database kalau dia sistem proses penginputan. Tapi kalau website itu hanya menampilkan, ya, menggunakan template dan lain-lain, itu tidak perlu ya namanya database. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia seperti contoh sistem informasi akademik, nah itu pasti pakai database kayak gitu. Nah, banyak yang menggunakan contohnya database MySQL. Itu bisa dibuka di dalam Excel. Jadi lebih memudahkan. Selanjutnya kita ngetik di dalam Excel, kita mau masuk ke MySQL, bisa. Kenapa? Masih satu produk dari Microsoft. Selanjutnya fungsi call, ya, untuk if, perulangan, dan lain-lain. Ya, ada and, or, dan lain-lain. Dan di situ ingat, di dalam Excel ada disebut dengan tipe data. Sama di database ada tipe data, ada karakter, ada integer, ya, dan lain-lain. Di situ ada. Nah, difungsikan untuk Anda melakukan konfigurasi atau konversi dari Excel ke database, contoh ke MySQL. Ada format dalam tabel, bagaimana yang bagusnya. Nah, kalau udah bicara itu, kita akan bicara rumus. Insert function-nya bagaimana nih? Apa aja, untuk apa? Rumus semuanya adalah untuk digunakan proses pemanggilan. Untuk apa saja, Pak? Banyak. Nah, yang paling sederhana aja, untuk matematika, untuk statistik, itu ada pemanggilannya.
Untuk bahan referensi juga ada, database seperti yang dijelasin ada. Sampai Anda dilahirkan tanggal berapa, bulan dan tahun berapa, dan hari ini tanggal berapa, bulan tahun berapa, itu bisa dikonversikan kira-kira Anda umurnya sudah berapa tahun, seperti itu. Dan apabila semua laporan sudah dibuat di dalam Excel, Anda bisa mencetaknya. Itu disebut dengan output, gitu ya, hasil yang ditampilkannya. Nah, selanjutnya kita tadi sudah Word, Excel, dan sekarang kita masuk ke dalam PowerPoint. Ya, kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam PowerPoint. Nah, kalau kita bicara PowerPoint, ini agak sedikit menarik ya, karena kalau PowerPoint kedepannya kalian akan bisa membuat animasi yang paling sederhana kayak gitu. Karena nanti kedepannya saya akan ngajarin Anda membuat animasi desain infografis menggunakan PowerPoint seperti itu. Nah, kita bicara PowerPoint, kita masih juga berbicara tentang keluarganya Microsoft. Ya, nah, kalau kita bicara keluarga, berarti Word merupakan keluarganya Microsoft, Excel juga merupakan keluarga Microsoft, dan Microsoft Office untuk PowerPoint itu merupakan keluarga Microsoft juga. Nah, kalau kita bicara PowerPoint, kita akan bicara seperti slide yang Pak tampilkan. Ya, ini slide paling banyak yang pernah Pak tampilkan dan paling sederhana. Seperti itu. Nanti pas pertemuan selanjutnya kalian akan lihat perbandingan-perbandingan biar Anda dapat gambaran. Seperti itu, biar Anda mendapatkan gambaran. Nah, Microsoft Word bisa langsung cetak. Apakah PowerPoint bisa langsung cetak, Pak? Bisa. Bisa. Anda malah bisa kalau di PowerPoint Anda bisa mencetak slide-slide-nya satu halaman bisa 4-6 slide itu bisa. 2 slide juga bisa. Untuk di PowerPoint kalau Anda ingin mencetaknya seperti itu. Kalau di Excel di Microsoft Word Anda mencetak halaman. Kalau ini di slide satu halaman Anda bisa buat 2 atau 3 slide atau 4 slide. Bisa sekaligus. Nah, di PowerPoint sama Excel bisa dan membuat presentasi dengan menggunakan auto content wizard, membuat slide dan template gitu ya, untuk presentasi dan untuk mempresentasikan naskah skripsi, slide-slide-nya yang dibuat sebenarnya mungkin ini di sini bisa. Ini fungsinya adalah PowerPoint. Selanjutnya untuk menyunting presentasi ya, seperti yang Pak jelasin tadi, untuk membuka, menyiapkan slide, menghapus, memindah, mengubah, mengatur skema warna dan layout. Dan ini macam-macam karena di PowerPoint ini sekarang sudah mulai lengkap, ada animasi efeknya, ada pengaturannya dan lain-lain, dan desainnya juga macam-macam gitu ya. Selanjutnya di dalam PowerPoint ada pengaturan ukuran objek, pemindahan objek, menyalin objek, menghapus objek, dan jenis huruf-hurufnya juga sudah disiapkan dari keluarga Microsoft gitu ya. Dan untuk peralatan-peralatan semuanya itu sudah ada. Selanjutnya PowerPoint di sini presentasi, menampilkan presentasi cetak. Semuanya masih standar ya. Kalau di PowerPoint dalam arti standar yang Pak buat seperti ini semuanya melihat ya. Tetapi di beberapa ikon-ikon di sini ini cukup menarik di PowerPoint. Ini contoh sederhana aja. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Nah, ini di PowerPoint, begitu Pak klik browse, penyimpanannya di sini, ya. Di sini kita bisa menyimpan langsung jadi video. Ya, langsung bisa disimpan menjadi video ya. Nah, yang tadi yang Pak bilang PDF ada kan, di Word ada, PowerPoint ada,
Excel ada. Nah, untuk PowerPoint dia ada hal yang menarik, yaitu menyimpan hasil presentasi Anda menjadi JPEG atau video. Nah, ini salah satu kelebihannya. Jadi ada yang bingung, Pak, aku membuat video, animasi membuat video ini. Tapi aku harus nginstal aplikasi ini, aplikasi itu, aduh banyak banget, komputer nggak support gitu. Nah, nggak usah yang tinggi-tinggi, cukup gunakan PowerPoint aja sudah menarik kok. Karena di tampilan PowerPoint ada desain yang sangat menarik juga, terus ada format, ada efek isinya juga udah mulai lengkap kalau sekarang ya. Gitu. Ya, ini yang untuk PowerPoint nih. Penyimpan dan lain-lain, ini beberapa kelebihan dari PowerPoint. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau nanya, Pak. Iya, silakan. Yang nggak bisa masuk absen, Pak. Fajar nggak bisa masuk absen itu, Pak. Soal oh ya, absennya itu yang kemarin ya. Kan itu ada aplikasi punya form Microsoft yang Pak kirim di grup ya. Iya, Pak. Nah, itu absennya di situ aja. Kalau iya, tapi soalnya itu nggak masuk, Pak. Nggak masuknya karena nggak ada sinyalnya atau nggak ada kuotanya atau apa nih, bingung kita nggak masuknya. Kalau bisa ngomong nggak bisa masuk jadi bingung kita. Orang absennya itu Oh, nanti Pak cek lagi ya. Nanti Pak cek lagi. Kalau oke, yang pertanyaan di chatting nanti kita ini ya. Absennya itu Pak batasin kuotanya 1000. Ya, Pak batasin kuotanya 1000. Jadi kalau misalkan Anda absen, misalkan hari ini absen, besok absen, atau hari ini absen 3 kali, itu tetap bisa masuk. Seperti yang kemarin temannya ada bilang, Pak nggak bisa masuk Pak, ternyata dia sudah 2-3 kali ngirim. Gitu ya, karena terbatas oleh gangguan jaringan di daerah kayak gitu, itu sudah 2 kali masuk. Nah, di absennya itu kan tidak ada tanda tangan, bener ya. Nah, tetapi di absennya diverifikasinya dari tanggal dan dari jam kayak gitu, tapi tetap bisa masuk. Kalau nanti di daerahnya nggak ada sinyal ya, susah absen, nggak apa-apa, sore juga bisa, nggak apa-apa kayak gitu. Untuk materinya ini saya rekam ya, nanti live, nanti saya kirim juga linknya, saya kirim videonya ya, materinya nanti juga ada lampirannya ya. Kalau absen, Pak, aku nggak bisa absen Pak, sinyalnya kayak kemarin di dusun saya tidak ada, ya nggak apa-apa. Nah, nggak bisa sore ya malam aja kayak gitu ya. ya Pak. Ini bisa online Fajar ini. Nah, Nih, Pak. ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di daerahnya ada yang agak susah sinyal, ya nggak apa-apa. Karena kemarin juga tempat Pak mati lampu, sinyal nggak ada, Pak ke kebun nyari sinyal. Ya tuh nggak apa-apa, saya Pak ngerti. Ya karena kondisi daerah ya. Nah jadi kalau misalkan yang nggak bisa absen, ya nggak apa-apa, sore juga nggak apa-apa. Kalau yang hari ini nggak bisa absen nih, karena ada yang mati lampu di beberapa daerah, sinyal jelek, nggak apa-apa. Nanti tonton videonya, ya. Materinya silakan di-download. Nanti, jadi belajar tidak ada batasan ya. Jadi misalkan Anda tidak harus di rumah sih,
mau di tengah sawah sama belajar nggak jadi masalah sama saya. Ya kalau, nah kan bener di tengah sawah gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting niat Anda aja sudah mau belajar, Pak sudah seneng kok, gitu ya. Nah, yang penting jangan stres aja ya. Pak nggak ada sinyal, saya nggak bisa kuliah, jangan stres. Karena kalau kalian stres, nanti daya tahan tubuhnya lemah, gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini. Pak, untuk prakteknya nanti memakai Microsoft Office tahun berapa, Pak? Gitu. Rata-rata mungkin kami hanya bisa memakai 2007 sampai 2010 gitu ya. Ini pertanyaan dari teman-teman. Oke. Aplikasi yang kita gunakan nanti ada 2013, 2016, 2019 sampai 365. Nah, itu sudah tinggi-tinggi banget gitu ya. Iya. Nah, jangan khawatir, Pak, kami nggak ada aplikasinya. Insya Allah Pak kasih aplikasinya, gratis. Iya, Pak. Ya, nggak usah khawatir. Nah, kalau misalkan Pak, komputer saya nggak support dengan aplikasi itu, bagaimana? Kan gitu ya. RAM saya kecil, komputer saya biasa, itu kan aplikasi udah ratingnya sudah tinggi nih, kapasitasnya pasti besar, bagaimana? Nggak usah khawatir. Yang nggak bisa, nanti saya kasih aplikasi yang online-nya. Produk Office. Gratis. Jadi jangan ada batasan yang namanya belajar. Ya, nggak usah ditakutin, nggak usah dikhawatirin. Pasti ada jalan nah kalau selama Anda mau belajar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagus nih, Pak. Maaf, mau bertanya apakah saat praktek nanti setiap mahasiswa wajib memiliki komputer atau laptop masing-masing? Secara standar ya. Standar ya. Tetapi tidak semua mahasiswa punya komputer, bener ya? Apalagi laptop ya. Oke. Jadi Pak sarankan Anda apabila ada satu teman yang punya komputer atau laptop, ya 9 orang yang lain nggak punya, nggak jadi masalah. Ngerjain bareng-bareng. Ya, ngerjainnya bareng-bareng. Yang penting jawabannya beda aja. Ya, jangan copy paste ya. Nggak apa-apa. Kenapa Pak belum ngasih tugas? Barangkali kalau dosen lain sudah ngasih tugas ya. Kalau Pak belum, karena kondisi sekarang kan COVID-19 ya. Nah, karena di pandemi COVID-19 ini kalau daya tahan tubuh kalian rentan, Anda mudah terinfeksi COVID. Nah, jadi supaya nggak stres, nanti sajalah ngasih tugasnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kira-kira COVID ini sudah mulai habis, sudah mulai turun, zonanya sudah hijau, itu enak kalau dikasih tugas, agak fresh otaknya, kayak gitu. Kalau sekarang lagi stres semua, dikasih tugas, nanti daya tahan tubuhnya sakit, nah malah repot kita. Nah ya, gimana? Mbak. Aduh, nggak terlalu jelas. Bagaimana? Coba bisa diulangin? Faidkan dari Fajar. Kita stres, Mbak. Edan kok, Pak. Wah, iya. Yang penting kalau tugas atau belajar, yang penting jangan stres lah. Apalagi putus pacar jangan stres. Masih banyak di luar ya, nggak usah khawatir yang kayak gitu. Ya. Stres. Yang penting saya tidak membatasin Anda kuliahnya di posisi apa, seperti apa, lokasi di mana, Pak, nggak pernah batasin itu ya. Ya, Anda bebas mau di mana saja, belajarnya silakan. Mau seperti tadi apa ya, Fajar ya, mau di sawah, mau di hutan, terserah. Yang penting belajar kita, jangan kenal batas dan waktu dan tempat, kayak gitu. Terus ada beberapa daerah seperti yang Pak sampaikan tadi, masih banyak yang tidak ada akses jaringan internet, ya, lampu juga susah, sinyal apalagi, ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ya, absennya bisa nanti sore, ya, Pak, tempat saya mati lampu nih 1 harian, ya nggak apa-apa, besok nggak apa-apa, Pak kasih toleransi, boleh, gitu ya. Nah, jadi jangan ada ini deh kalau Pak tidak kaku banget. Ya, kecuali kita bertatapan muka di kelas ya. Kalau bertatapan
muka di kelas kan harus hadir, harus absen. Kalau di sini kita online, Pak ngerti situasi dan kondisi kalian lah, bagaimana di daerah kan. Nah, setelah perkuliahan hari ini, nanti rekamannya ini Pak rekam ya. Nanti akan Pak kirim ke akun kalian, dan kalau tidak salah sih begitu ini selesai langsung dia ngerekam akan ngirim ke dokumen Anda masing-masing secara otomatis. Jadi nanti tinggal dicek aja, dia akan ngirim kok secara otomatis, Anda bisa lihat videonya sendiri ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Baik, Pak. Oh ya, ini ada pertanyaan banget. Ini bagus nih pertanyaannya. Maaf Pak, mau menanyakan bagaimana bisa dosen bisa mengetahui kalau kita copy paste tugas teman kita. Oh ya, gampang banget itu. Itu banget. Kalau saya jujur Pak nggak tahu ya kalau dosen lain ya. Ya, kalau dosen lain Pak nggak tahu. Kalau Pak jujur pakai cara manualnya di dalam pas saat copy file itu ketahuan, apalagi menggunakan aplikasi, wah itu lebih ketahuan. Karena misalkan Anda file si A, ya, Anda copy, masuk ke dalam flash disk Anda, ke komputer Anda ada edit. Nah, itu history datanya itu masih kesimpan. Kayak gitu. Habis itu tugas itu Anda kirimkan tugas itu ke dosen. Pak, tugas saya selesai. Begitu dicek, file name komputernya semuanya sama. Di situ tertulis edit. Nah, itu sudah jelas banget kayak gitu loh. Nah, jadi Pak, bagaimana caranya supaya dosen nggak tahu? Itu pertanyaan yang menarik. Ya kan? Kalau nanyanya kok bisa dosennya tahu, berarti itu pernah sering copy paste. Nah, gambarannya kan kayak gitu, bener ya? Nah, sebenarnya sederhana. Anda buka lembaran kerja baru aja, lembaran kerja baru, kayak gitu kan, diketik, Pak supaya historinya nggak kebaca bagaimana? Online aja, ya. Datanya jangan kirim file, tapi kirim tulisan lewat WA. WA-nya diklik, di copy, masukkan ke Word, selesai. Itu nggak kebaca historinya. Nah, kan Pak ajarin bagaimana cara copy paste supaya tidak kebaca. Tetapi ada tetapinya. Kalau dosen itu menggunakan beberapa aplikasi tetap ketahuan. Ya, tetap ketahuan. Apalagi pas dia mengecek, oh ini aplikasinya pakai misalkan aplikasi A, dia bisa mengecek beberapa teks di dalam Word itu dikirim atau di copy lewat apa. Oh ini lewat media sosial WA. Bisa ketahuan, dicek bisa ketahuan. Kayak gitu. Tapi biasanya dosen-dosen IT atau dosen-dosen yang hobi atau cinta ke dalam dunia inovasi teknologi kayak gitu. Nah, kalau Pak dosen IT, ya Pak backgroundnya IT, ya Pak paham. Kayak gitu, ya. Nah, ayo selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Habis? Nggak ada yang bertanya lagi? Nggak usah malu-malu. Kalau Anda malu, Anda bingung kita belajar ini. Ya. Ya. Silakan ditanya bagi yang belum paham, belum tahu. Karena bias kalau orang dulu diem berarti nerima. Bener ya? Nah, kalau Pak beda. Diem itu bingung. Kayak gitu. Kalau banyak diem itu biasanya bingung gitu. Nerima, tahu apa tidak itu biasanya bingung. Nah, silakan ada pertanyaan. Nanti barangkali yang punya laptop, misalkan insya Allah dengan izin Allah, COVID cepat selesai, kita bisa tatap muka. Nanti yang punya laptop, misalkan nanti aplikasinya susah diinstal di komputer, misalkan ada bingung, silakan ke lab komputer aja di kampus, ya bisa tanya ke Pak langsung boleh, gitu, atau tanya ke teman-teman yang lain juga, dosen lain boleh, silakan.
kayak gitu. Untuk beberapa aplikasi dan khusus buat jadi mata kuliah Pak ya, khusus buat mata kuliah Pak kelas 3A, 3B, 3C. Kalau ada masalah bingung tentang komputer, ya boleh sharing. Silakan tanya di grup boleh, kayak gitu. Ya. Nah, satu sama Pak adalah jangan semuanya menggunakan uang. Kasihan orang tua, ya. Jadi coba belajar, kalau ada rusak perbaiki sendiri. Kalau misalkan nggak tahu, silakan diskusi. Ya, jangan minta tolong ke orang atau servis bayar, kan kasihan orang tua. Ya, coba belajar sendiri. Kalau bingung silakan chat ke WA. Insya Allah kalau Pak tahu Pak bantu, kayak gitu ya. Nah, ya, yang intinya jangan semuanya harus pakai duit. Kasihan orang tuanya nyarinya, mau servis mau ini ya, jangan. Kalau bisa belajar aja lah daripada ngeluarin duit, lebih enak belajar diskusi. Ya, oke. Ada pertanyaan? 1 jam 19 menit lebih sudah ini. Jadi sudah kita rekam, iya. Ingat ya, ini semuanya terekam ya. Foto-fotonya ada dan rekamannya semuanya ada. Ya, nanti bisa dilihat, bisa didengar ulang lagi. Cuma tadi kalau misalkan ya itu ada mahasiswa tambahan tadi. Ya, ada suara-suara yang berbeda nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Karena ayamnya tadi itu ikut mendukung kuliah, bagus banget. Ya, silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada, coba seperti biasa diaktifkan kameranya. Ya, kita akan dokumentasi. Gak kurang mandi. 5, 4, 3. Sabar. Daud, Jar. 5, 4, 3, 2, 1. Tahan ya, tahan ya. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Oke, jumlah 86 peserta. Ya. Nah, nanti akan saya kirim ke 3 grup. Grup 3A, 3B, dan 3C. Ya. Ini ternyata masih ada 50%, kurang lebih 30-40% yang nggak hadir, nggak apa-apa. Barangkali ada gangguan di daerahnya, jaringannya, atau yang lain-lain. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari dan waktu yang sama, hari Kamis. Ya, tidak ada perubahan untuk minggu depan dan seterusnya. Ya, kalau misalkan ada halangan untuk ketua-ketua kelasnya, tolong konfirmasi. Begitu. Ya, selesai perkuliahan ini, silakan Anda dapat snack ya, kopi, teh, susu. Silakan ambil di belakang masing-masing, insya Allah gratis. Yang untuk fajar silakan masak sendiri, di belakang pondok juga gratis. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.